Usai retreat para kepala daerah kemarin, semua sudah kembali ke daerahnya masing-masing. Dan kita akan coba kupas atau kita akan lihat apa yang dinyatakan oleh Presiden Prabowo dalam penutupan retreat kepala daerah di Magelang. Kita senggol Prabowo Subianto, Presiden Indonesia. Jadi di pembekalan yang disampaikan oleh kepala negara itu mungkin 1 atau 2 hari jelang penutupan, itu kepala negara menyatakan bahwa tahun depan itu akan ada retreat kembali bagi semua kepala daerah. Mereka akan diundang dan dilibatkan untuk berkumpul bersama yang tujuannya adalah untuk melihat atau memantau progres program pemerintah yang sudah berjalan. Apakah target-target yang ditetapkan itu bisa tercapai atau tidak. Ini sebuah rencana yang menurut kita semua, kita bisa melihat apakah rencana ini efektif atau tidak. Karena sebetulnya kalau seluruh kepala daerah dikumpulkan itu baik wali kota, gubernur maupun bupati itu jumlahnya lebih dari 400, sekitar mungkin 500-an sekian. Dan dalam sebuah acara yang diikuti oleh 500-an orang itu tidak akan ada perjalanan ataupun perdebatan yang cukup efektif dan efisien. Saya rasa jika Presiden Prabowo melakukan rapat ataupun pertemuan dengan para kabinetnya dan semuanya terlibat baik menteri maupun wakil menteri, itu juga tidak akan menghasilkan sesuatu yang lebih signifikan atau substansial. Kenapa? Karena yang ada paling hanya pemberian perintah-perintah saja. Lalu apa atau sejauh mana efektivitas retreat atau rencana pertemuan presiden dengan kepala daerah yang digagas setiap tahun itu? Apakah forum itu bisa dimanfaatkan untuk memantau perkembangan ataupun progres program pemerintah? Oke, kita misalnya terapkan saja pada soal apa? Pada soal makan bergizi bagi siswa. Kita tahu sampai sekarang, sampai hari ini, itu belum semua kabupaten kota menerima program makan bergizi. Di Papua bahkan anak-anak mulai dari SD, SMP, dan SMA banyak yang turun ke jalan untuk menolak program ini. Artinya kalau toh pun misalnya tahun depan kepala daerah dikumpulkan untuk membicarakan hal ini, apa topik yang kemudian menarik, yang kemudian bisa dipantau, dimonitoring oleh mereka, apa yang bisa dilaporkan oleh seorang kepala daerah, apa yang bisa disampaikan oleh wali kota misalnya ditanya oleh Prabowo Subianto sebagai kepala daerah. Apakah hanya menjelaskan bahwa di daerahnya sudah ada misalnya sebanyak 36.000 siswa yang menerimanya, setelah itu apa? Apa indikator atau apa yang bisa dia sampaikan terkait dengan makan bergizi? Apakah semua anaknya kenyang? Apakah semua menunya selama setahun itu disukai anak-anak? Ataupun kalau toh pun ada kritikan apa misalnya? Apakah menu atau sayurannya kurang disukai? So what gitu loh. Apa yang bisa dilakukan oleh Prabowo ketika ada masukan bahwa menu-menu tertentu tidak disukai di sebuah daerah? Apakah dia akan mencatat lalu kemudian mengabsen semua daerah, 500-an lebih kepala daerah, ditanya satu persatu apa menu yang disukai dan yang tidak disukai oleh siswa di wilayah mereka? Tentu ini sebuah aktivitas yang hanya membuang-buang waktu, membuang tenaga, membuang pikiran, bahkan membuang dana. Ini sebuah kegiatan yang sebenarnya Prabowo sendiri, Presiden, itu tidak memahami apa urgensi pertemuan itu. Dia hanya kembali semacam mengingat, ataupun ada romantisme sejarah seperti ketika dia jadi komandan peleton, komandan batalion, atau Danjen Kopassus. Dia punya banyak anak buah yang setiap kali diberi perintah selalu jawabannya siap dan. Seperti itu saja. Tidak ada hal yang substansial yang secara urgensi ini bisa
dijalankan lalu kemudian bermanfaat bagi setiap kepala daerah. Yang mesti dicontoh adalah terobosan-terobosan yang dilakukan oleh beberapa kepala daerah yang punya pemikiran yang sangat inovatif. Contoh misalnya, ada Mas Pramono yang berencana menerjunkan yang namanya Intel kemacetan. Dia tugasnya adalah memantau titik-titik kemacetan dan mengabarkan kepada Dinas Perhubungan untuk mengurai, terjun secara langsung menguraikan kemacetan. Lalu juga misalnya ada Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat yang sampai hari ini kita tahu progresnya sangat luar biasa. Nah justru mereka-mereka inilah yang mestinya diundang, yang mestinya dikasih tempat, diberi panggung untuk berbicara, untuk menyampaikan ataupun menularkan gagasan-gagasan mereka apa yang mesti dilakukan oleh kepala daerah. Sayangnya Prabowo sendiri meski sekarang menjabat sebagai presiden, dia tidak punya pengalaman sebagai kepala daerah dimanapun. Dia tidak punya pengalaman menjadi seorang eksekutif manajemen dalam hal pemerintahan daerah. Berbeda kepemimpinan di militer maupun di sipil itu jelas berbeda, karena di sipil kita tidak bisa asal memaki, kita tidak bisa asal menunjuk, kita tidak bisa asal menyuruh, lalu kemudian anak buah jalan begitu saja. Di sipil kita harus bisa mendengarkan anak buah, di sipil kita harus bisa mencermati apa yang dimaui anak buah, di sipil kita juga harus bisa mendengarkan apa yang disuarakan oleh rakyat. Dan tugas-tugas pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, ini ranahnya sudah beda. Kalau mereka dikumpulkan, kalau mereka berada dalam satu ruangan, apa sih yang mau teknis pembahasan apa yang bisa dijalankan dengan ini? Karena gini, dengan kita bayangkan di sekolah saja yang paling siswanya hanya 25, 30, 32 anak saja, itu tidak mudah loh mentransformasikan pengetahuan seorang guru atau materi yang diberikan oleh seorang guru pada siswa. Biasanya dari sekian puluhan siswa itu ada 1, 2, 3 anak yang kemudian tingkat penerimaannya berbeda, sehingga ketika kelas selesai guru harus memastikan apa yang diterima oleh siswa itu bisa sama semua. Di sekolah swasta biasanya ada pendampingan kepada siswa-siswa yang tertinggal. Tapi bagaimana dengan pemerintah daerah? Kita tahu, kita mengerti bahwa 500-an kepala daerah itu, baik gubernur, bupati maupun wali kota, itu kapasitasnya tidak sama. Mereka ada banyak yang berbeda. Apakah kita semua pernah melihat apa yang terjadi ketika ada debat kepala daerah? Banyak kejadian-kejadian lucu yang semestinya itu tidak dilakukan oleh kandidat kepala daerah. Contoh, kepala daerah perempuan yang mencalonkan diri di Kediri, dan kebetulan dia, Mbak Vinanda ini perempuan masih muda, usia 25 tahun, terpilih di Kediri. Tahu ketika debat pilkada kemarin, apa yang dia sampaikan ketika ditanyakan kenapa pemerintah atau kepala daerah butuh membuka peluang angkutan moda transportasi. Dia jawabnya ke sana kemari dan lain sebagainya. Dia tidak mengerti apa yang harus dia sampaikan menjawab pertanyaan panelis. Itu baru di kota Kediri, di wilayah yang berada di Jawa. Bayangkan kalau itu terjadi di luar Jawa. Bahkan ada sekelompok atau satu angkatan kepala daerah tidak mau berdebat, alasannya karena berdebat itu sesuatu yang menimbulkan permusuhan. Akhirnya mereka saling tidak memberi pertanyaan. Ini logika macam bagaimana? Kepala daerah tidak memahami apa tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya dalam tata kelola pemerintahan di daerah. Hal-hal beginilah yang mestinya membuat Presiden kita, Prabowo Subianto, itu mampu mengekskalasi pengetahuan-pengetahuan, mampu mengupgrade kemampuan para kepala daerah agar kemudian mana yang kapasitasnya masih berada di bawah standar untuk bisa di-upgrade, dikasih capacity building untuk disamakan. Justru hasil retreat yang pertama yang kemarin yang dilakukan ketika
sesaat mereka menerima jabatan, itu mestinya dibuat kelas-kelas. Artinya ada pre-test dan post-test. Pre-test untuk mengukur sejauh mana pengetahuan para kepala yang dimiliki oleh kepala daerah tentang tata kelola pemerintahan daerah, termasuk juga tata kelola keuangan, lalu juga tentang partisipasi rakyat, juga bagaimana merealisasikan atau memenuhi janji-janjinya. Nah, mereka inilah yang mestinya dikelompok-kelompokkan ke dalam kelas-kelas khusus. Kelas yang misalnya lemah dalam aspek tata kelola keuangan ya harus didrill oleh Kementerian Keuangan. Kelas yang lemah misalnya dalam tata kelola pemerintah daerah itu memang harus didampingi oleh Kementerian Dalam Negeri. Kelas yang memang misalnya lemah dalam aspek layanan dasar kesehatan ya harus didampingi oleh Kementerian Kesehatan dan lain sebagainya. Disinilah ketika Prabowo Subianto mengisi materi di hari terakhir retreat yang menyampaikan bahwa tahun depan akan diadakan retreat lagi untuk mengoreksi atau melihat progres pemerintah pusat. Ini menandakan bahwa Prabowo Subianto tidak memahami apa tupoksi pemerintah pusat atau kewenangan pemerintah pusat atas pemerintah daerah. Dan kondisi ini bukan malah memperbaiki apa yang terjadi di negara kita, apa yang sedang dialami oleh masyarakat, tetapi justru malah memperparah bangsa di masa yang akan datang. Jika tidak percaya, kita lihat saja nanti. Sampai ketemu.